Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Anisah, pendamping sosial PKH dari Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan contoh praktik P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bagi KPM PKH dalam modul pencegahan dan penanganan stunting. Untuk contoh praktik P2K2, pencegahan dan penanganan stunting, yang saya akan sampaikan adalah modul 7, pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, sesi 11, mendukung praktik cuci tangan pakai sabun, atau juga disingkat menjadi CTPS. Adapun dalam sesi 11 ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama, pentingnya mencuci tangan memakai sabun. Yang kedua, cara mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, praktik baik dan solusi mencuci tangan pakai sabun. Nah, yang saya pilih adalah langkah kedua, yaitu cara mencuci tangan dengan sabun. Selamat menyaksikan! Ibu-ibu, tadi kita sudah mencoba mempraktekkan dalam mangkok yang berisi air merica ketika orang yang menyentuh mangkok tersebut sebelumnya memakai sabun, si merica tersebut langsung istilahnya menyebar, jadi nggak mau nempel di tangan. Adapun nempel di tangan tapi cuman sedikit. Beda dengan ketika tadi ibu mencoba ketika ibu nggak pakai sabun mencuci tangan, tadi itu dimasukin ke mangkok, si mericanya langsung pada nempel ya ke tangan. Nah, itu suatu pertanda bahwa di tangan kita itu ada bakteri, ada kuman. Makanya harus dicuci ketika tangan kotor. Misalnya tangan kita ada kuman, ada bakteri, nanti kan nggak bersih nih tangannya nggak bersih. Terus kalau misalnya kita makan, ditakutkan si kotoran-kotoran ini, si kuman ini itu masuk ke mulut kita, nanti ke pencernaan kita yang akan menyebabkan penyakit-penyakit ya. Kalau misalnya masuk ke usus, bisa jadi nanti penyakitnya ada diare. Ya, diare atau mencret-mencret itu yang paling sederhana gitu ya. Nauzubillah, takutnya ada yang lebih parah lagi. Makanya mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir itu sangat diperlukan. Seperti itu. Kapan sih waktu yang penting untuk kita cuci tangan? Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Saya sebelum dan sesudah makan, sebelum menyuapi anak, sesudah buang air kecil dan buang air besar. Mantul Bu Dia. Tadi Bu Dia sudah menyebutkan 3 nih. Ada lagi nggak yang lain yang mau menambahkan? Saya mau nambahin, setelah menyentuh barang yang kotor dan sebelum menyusui bayi. Mantul juga nih, Bu Mena udah nambahin 2. Tadi awalnya dari Bu Dia udah ada 3 jawaban, ditambah Bu Mena 2, tinggal 1 lagi nih. Bu Lilis mau nambahin nggak? Saya Neng, setelah bepergian sebelum mengolah makanan. Mantul juga nih Bu Lilis. Bu Lilis berarti sudah menyempurnakan jawaban yang tadi sudah dijawab Bu Dia, sudah dijawab Bu Mena, dan sempurnalah oleh Bu Lilis. Ibu-ibu pokoknya semuanya mantul. Tadi ibu-ibu kan sudah menjawab. Kita review, kita ulang lagi jawaban yang tadi sudah ibu-ibu berikan. Jadi, mencuci tangan itu penting ketika saat-saat 1. Sebelum dan sesudah makan. Kemudian sebelum menyuapi anak. Lalu sesudah BAK, buang air kecil, dan juga BAB atau buang air besar. Kemudian setelah menyentuh barang, terutama barang yang kotor, dan juga sebelum menyusui bayi juga harus cuci tangan dulu, karena kan bayi itu sensitif, takutnya kita habis
pegang apa gitu kan, jadi harus cuci tangan dulu. Lalu setelah berpergian, apalagi sekarang kan ada virus corona, kalau misalnya ibu sudah dari pasar, dari warung pun harus cuci tangan. Lalu yang terakhir tadi dari Bu Lilis juga jawab, sebelum mengolah makanan. Jadi ketika ibu akan memasak, tentunya harus tangannya bersih juga. Jadi makanan yang nanti disajikan untuk keluarga itu dalam keadaan yang bersih. Seperti itu ya. Bu, sebelum kita mulai ke langkah yang selanjutnya, kita tepuk P2K2 dulu yuk. 2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ibu-ibu masih semangat berarti ya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yuk sama-sama kita ke belakang dulu praktek cuci tangan. Pada praktik P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di modul 7, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, sesi 11 mendukung praktik cuci tangan pakai sabun atau CTPS dalam langkah 2, yaitu cara mencuci tangan dengan sabun. Di sini para KPM diharapkan dapat satu persatu mempraktikkan 6 langkah cara cuci tangan yang benar. Media yang dipergunakan dalam langkah 2 modul 7 sesi 11 ini diantaranya adalah sabun untuk cuci tangan, air mengalir, dan juga handuk untuk mengeringkan tangan. Adapun untuk tempat dapat disesuaikan dengan tempat KPM masing-masing ketika pelaksanaan P2K2. Jadi intinya jangan menyusahkan mereka ya, harus menyediakan ini dan itu. Gunakan saja alat-alat yang memang sudah tersedia. Dalam mempraktikkan contoh CTPS atau cuci tangan pakai sabun, sebelumnya pendamping sosial PKH jangan terlebih dahulu memberitahu para KPM bagaimana langkah-langkah cara cuci tangan pakai sabun yang benar. Nah, jadi persilahkan para KPM semuanya untuk mencuci tangan disesuaikan dengan kebiasaannya masing-masing di rumah. Barusan ibu-ibu semua sudah mempraktekkan bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Walaupun pas tadi dilihat Bu Mena, Bu Diah, Bu Lilis memang secara urutan ada yang ini dulu, itu dulu dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Karena biasanya ibu-ibu kadang suka bilang, Neng Barho lupa gitu ya, nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu jangan khawatir juga lah salah atau aduh aku salah, nggak usah khawatir. Yang penting cuci tangannya itu jangan buru-buru ya, cuci tangan jangan buru-buru, terus jangan lupa pakai sabun dan juga yang pasti harus menggunakan air mengalir. Jadi kalau bisa airnya itu jangan berbau juga, jangan juga berwarna, pastikan air yang mengalirnya bersih ya. Saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu semuanya, mantul semuanya sudah bisa mempraktekkan cara cuci tangan yang baik dan benar. Sebelum memulai ke langkah berikutnya, pendamping sosial PKH bersama para KPM PKH mereview kembali materi apa saja yang sudah dipelajari sebelumnya. Mulai kembali dengan mereview langkah 1. Langkah 1 tadi yang dipelajari diantaranya adalah mengapa mencuci tangan itu penting dan apa keterkaitannya dengan stunting. Lalu bahas juga tentang waktu-waktu penting untuk mencuci tangan. Kemudian lanjutkan ke langkah 2, yaitu langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa, agar kedepannya para KPM bisa mengikuti langkah-langkah tersebut.
Teman-teman, itu tadi contoh praktik P2K2 modul 7 sesi 11 langkah 2 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa, yuk kita sama-sama jaga kesehatan diri dan lingkungan agar kita terbebas dari stunting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.